ونوع للمهام الهجومية الانتحارية. وقال بيان للحركة إن إحدى طائراتها نفذت مهمة استطلاعية فوق وزارة الدفاع الإسرائيلية. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن إسرائيليا أصيب جراء سقوط صاروخ في مدينة أسدود. وكانت كتائب القسام قالت إنها أطلقت عددا من الصواريخ نحو مدينة tepat di atas kantor Menteri Pertahanan Israel di Tel Aviv. Ini membuat semakin kondisi di sana semakin memanas, dan salah satu drone ternyata juga berhasil dijatuhkan oleh militer Israel. Dan tadi wartawan Al Jazeera mengatakan bahwa puing-puing daripada drone milik Palestina atau milik sayap militer Hamas Izzuddin Al-Qassam berhasil dikumpulkan oleh militer Israel, dan kemudian mungkin akan diteliti dan diamati sejauh mana kemajuan militer atau kecanggihan alat-alat perang yang dimiliki oleh Hamas khususnya di jalur Gaza. Kemudian serangan Israel sampai sekarang masih terus berlanjut, bahkan berita terbaru dikatakan selain dari serangan udara juga salah satu wartawan Al Jazeera di sana mengatakan mereka mendengar secara langsung khususnya di jalur Gaza Utara pasukan militer Israel sudah berhasil masuk melalui darat di mana terjadi tembak-menembak dan terjadi kontak senjata antara militer Israel dengan pasukan dari Izzuddin Al-Qassam dan juga para pejuang Palestina yang ada di jalur Gaza Utara. Berita selanjutnya menyangkut masalah serangan beberapa roket yang diluncurkan oleh Izzuddin Al-Qassam dan juga Jihad Islami, yang mengatakan bahwa mereka berhasil memasuki beberapa daerah tempat yang berpenduduk yang sebelumnya hanya sampai ke daerah-daerah yang kosong saja. Dan ternyata berita selanjutnya tentang bukan lagi tentang Palestina ini ya. Sudah selesai berita tentang Palestinanya, tapi sudah memasuki berita dari di Suriah tentang konflik di Suriah. Baik, saya ingin bertanya juga Mas Anan bahwa perkembangan sampai saat ini agresi dari militer Israel sama sekali tidak berkurang. Hanya saja apalagi intensitasnya ada di waktu-waktu tertentu, yang mana yang kira-kira bisa dianalisa di waktu pagi, malam, atau siang saat ini serangan semakin parah terhadap Gaza? Ya, memang kalau beberapa hari yang lalu mereka mengatakan sudah tidak membatasi lagi antara waktu siang dengan malam. Bahkan Menteri Pertahanan Israel sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan serangan per 4,5 menit sekali. Tapi akhir-akhir ini mereka sedikit merubah strategi perang mereka, agak mengendurkan serangan, tapi di waktu-waktu yang sangat mematikan, yaitu salah satu keluarga dari Menteri Kesehatan di jalur Gaza diserang justru ketika pagi hari, ketika sahur, ketika mau makan sahur sore hari. Itu salah satu waktu yang mungkin bagi mereka Israel menganggap dalam kondisi yang kurang siaga, sehingga mereka bisa mencari tempat-tempat yang sangat strategis untuk mereka serang. Ada pengamatankah mengapa Israel mengendurkan intensitas serangan setiap 4,5 menit menjadi tidak setiap 4,5 menit? Saya kira itu hanya masalah strategi saja ya. Maksud saya masalah strategi di sini bahwa ketika mereka terus melakukan 4,5 menit sekali melakukan serangan ini, biayanya juga tidak sedikit, sangat besar gitu secara biaya perang bagi mereka. Mereka sudah lebih daripada 1.100 target yang diluncurkan dari udara militer Israel, tapi begitu sedikit target-target yang mereka propagandakan untuk menyerang markas-markas Hamas, untuk menyerang markas-markas roket yang dimiliki oleh Hamas dan juga Jihad Islami. Tapi target-target itu mayoritasnya melenceng. Ini yang membuat mereka mungkin lebih mencari tempat-tempat yang benar-benar jitu untuk mereka serang. Baik, kita lanjut lagi Mas Anan untuk melihat bagaimana berita perkembangan dari Gaza Palestina. Silakan Mas Anan. Ya, ini salah satu akibat dari serangan udara Israel, di mana salah satu rumah yang dihancur porak-poranda akibat serangan Israel. Ini salah satu ibu yang sedang diwawancara dan mengatakan bahwa saudara-saudara kami yang di Palestina kenapa sekarang hanya diam saja? Saudara saya yang ada di yang ada di tepi barat juga mereka kenapa hanya diam saja? Dia mempertanyakan kebijakan negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara di Eropa yang katanya mereka sangat
berpihak kepada HAM, berpihak kepada kemanusiaan, tapi sekarang kami di sini tidak membawa senjata tapi tetap diserang oleh Israel. Baik. Ada juga ekspresi mungkin mengharapkan dengan sangat bagaimana saudara-saudara yang ada di sekitarnya di negara-negara perbatasan begitu ya? Iya, benar sekali. Salah satu ibu-ibu tadi mengatakan bahwa kenapa saudara mereka yang ada di tepi barat yang wilayahnya ini, kenapa mereka hanya diam saja? Apakah mereka lebih takut, beliau katakan lebih takut kepada Mahmud Abbas, Presiden Palestina, untuk tidak melakukan perlawanan atau demo langsung kepada pihak Israel, melakukan perlawanan kepada Israel, karena mereka di tepi barat itu sangat bersentuhan langsung dengan negara Israel, dengan orang-orang Israel gitu dalam hal ini. Baik, Mas Anan, terima kasih. Kita akan kembali lagi nanti menanyakan jika ada perkembangan dari berita Gaza Palestina. Terima kasih, Mas Anan. Ya, sama-sama. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan apa kabar Indonesia malam dengan mengundang ulama besar dari Palestina yang juga tergabung di Majelis Ulama Palestina dengan Syekh Mahmud Syiam. Ya, Syiam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ini dengan satu lagi penterjemahnya adalah Pak Ustadz Irfan ya. Silakan. Baik. Enta ijlis huna عشان الترجمة. Baik. Ustadz Irfan, saya langsung saja ingin bertanya kepada Syekh Mahmud sebenarnya bagaimana bisa dijelaskan siapakah sebenarnya sosok dari Ustadz atau Syekh dari Mahmud ini. Nah, tapi nanti Ustadz Irfan kita sambung lagi setelah pesan-pesan berikut untuk memberikan informasi kepada pemirsa. Setelah jeda berikut ini. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Duka Gaza, duka dunia. Saya sudah bersama dengan Syekh Mahmud Syiam dan juga Ustadz Irfan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Senang sekali kedatangan dari Syekh Mahmud yang juga akan memberikan pastinya semangat dan juga bagaimana menjelaskan apa yang sebenarnya saat ini sangat-sangat dialami Gaza selain dengan kehilangan sanak saudara. Ustadz. Ya. ما رأيكم عن قضية غزة الآن اليوم؟ أولا أنا أشكر TV1 على هذا الاهتمام الكبير بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada stasiun TV1 yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah Gaza hari ini. وأشكرهم على التبرع الكبير الذي كان في يوم الجمعة. Dan saya mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan yang begitu besarnya pada aksi kita hari Jumat yang lalu. Barakallahu fihum jami'an. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah. Nah, بالنسبة لغزة الآن وصل عدد الشهداء إلى أكثر من 200 شهيد. Berkenaan dengan Gaza, pada hari ini telah mencapai sekitar 200 syuhada yang berjatuhan di sana. وأكثر من 1000 جريح. Dan lebih sekitar 1000 yang telah terluka dalam peperangan kali ini. فيهم الكثير من الأطفال ومن النساء. Banyak dari mereka dari kalangan anak-anak dan para perempuan. وهذا دلالة واضحة على همجية اليهود في فلسطين. Dan ini adalah sebagai bukti bagaimana kekejaman Yahudia dalam peperangan kali ini. baik. Sebelumnya Indonesia juga mungkin perlu tahu bagaimana Syekh Mahmud Syiam di sana begitu memberikan semangatnya dan mungkin sosok dari Syekh sendiri bagaimana di Palestina saat ini. Mungkin takalam annakum min ibnatu imam Masjid Al-Aqsa wa kaifa
الحقيقة أنه كوني ابن خطيب المسجد الأقصى فهذا يجعل علينا مسؤولية كبيرة. Sesungguhnya saya di antara anak dari salah satu imam Masjid Al-Aqsa, dan karenanya saya juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penjagaan Masjid Al-Aqsa. في أن ندافع عن المسجد الأقصى الأسير. Dalam membela Masjid Al-Aqsa yang sedang terpenjara oleh tentara Israel. وهذا يدفعنا للعمل أكثر وأكثر من أجل فلسطين المحتلة. Dan ini menuntut kita untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam pembebasan Palestina yang sedang terjajah. Baik. Nah, apakah Syekh juga bisa menceritakan dengan pengalamannya di masa lalu bagaimana kekejian Israel? Karena kan Syekh juga punya pengalaman dengan kekejian Israel. Mungkin tatakalam an dhikrayat kaifa juyusul Israel kana. إسرائيل في فلسطين الحقيقة يعني هم لهم مواقف سيئة كثيرة. Sesungguhnya tentara-tentara Israel itu memiliki posisi dalam kekejaman yang begitu besar. في الحرب الماضية ألقوا على غزة حوالي 1,000,000 كيلوغرام من الTNT. Dalam peperangan yang lalu, mereka menjatuhi kota Gaza itu dengan bom TNT tidak sekitar 1.000 kilogram. وهي تساوي قنبلة هيروشيما أو ناغازاكي في اليابان. Itu menyamai bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. والتي أدت في الحرب العالمية الثانية إلى استسلام اليابان. Tetapi apa yang terjadi saat itu kami tidak melakukan menyerah sebagaimana yang terjadi di Jepang. وطبعا هذا أدى إلى استقلال إندونيسيا أيضا. Dan ini juga tentu terjadi dalam kemerdekaan Indonesia. لكن إذا قارنا مع غزة فإن إسرائيل ألقت قنبلة هيروشيما فوق غزة لكن غزة لم تستسلم. Dan bila kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Gaza, masyarakat Gaza tidak menyerah dalam hal ini. وهذا فضل من الله. Dan tentu ini adalah sebuah keutamaan yang telah Allah berikan kepada kami. Baik, memang kekejiannya tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin memang ini kan sangat pasti menyayat hati. Tapi paling tidak nanti saya akan tanya lagi Ustadz Irfan bagaimana juga mukjizat yang terjadi dalam 7 hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu bagaimana keadaan juga di Palestina pasca serangan di hari ke-7. Kita melihat ini kurangnya fasilitas medis dari Palestina yang membuat juga para korban luka juga mencari pertolongan terhadap negara-negara sekitar yang juga negara-negara perbatasan. Di antaranya di Rumah Sakit Hussein di Aman. Dan memang kabarnya pada hari kurang lebih pada hari ke-4 atau ke-5 saat terowongan Rafah akhirnya bisa dibuka, barulah ada pertolongan medis bagi 1.100 warga Gaza yang terluka. Ini adalah seorang anak Gaza yang terluka berusia 6 tahun akibat serangan Israel. Ini juga beberapa di antaranya di Rumah Sakit King Hussein. Agresi yang sudah ditentang oleh dunia ternyata juga tidak dihiraukan oleh Benyamin Netanyahu. Ini sangat menyedihkan apa yang bisa dirasakan oleh Syekh Mahmud mengetahui bahwa Perdana Menteri Israel sama sekali tidak mengurangi walaupun permintaan dari dunia sudah luar biasa. Ma ra'ayukum bi anna ra'is wuzara Israel lam yakif bi hadhihi harb hatta al-an. المحتل الإسرائيلي يريد أن يواصل العدوان على الفلسطينيين. Jadi Israel itu memang menghendaki penyerangan terhadap Palestina. وهو مثل المستعمر الهولندي الذي بقي هنا في إندونيسيا حوالي 350 سنة. Sebagaimana yang terjadi dalam sejarah kita, Belanda menjajah kita hingga 350 tahun. Ya, okay. ونحن سنقاتل مثل ما قاتل الإندونيسيون. Dan kita akan tetap melawan
penjajahan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Baik. Nah, nanti saya ingin tanya Ustadz Irfan, bagaimana Syekh menghadapi tentara-tentara Israel yang mungkin berpas-pasan atau bertemu? Apa kira-kira bentuk komunikasi dari ulama-ulama besar di Palestina terhadap tentara Israel? Atau memang tidak ada pertemuan itu? Tapi nanti Ustadz Irfan kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, liputan atau kartun Bang Oni tadi juga memberikan kita mengingatkan kita terhadap saudara kita, rekan kita yang ada di Gaza, Palestina, Abdillah Onim, yang selalu mengabarkan. Dan hingga saat ini kami belum bisa menghubungi karena memang kondisinya untuk bersiaran langsung agak lumayan tidak aman, sehingga melindungi dulu. Dan kita berdoa juga untuk Abdillah Onim agar segala yang diusahakannya untuk memberikan informasi bisa lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari SMS terakhir juga diberikan informasi bahwa agresi militer dari Israel belum berhenti atau belum sedikit pun berkurang hingga saat ini. Dan kita lanjut lagi, Ustadz Irfan ingin menanyakan ke Syekh, dalam 7 hari yang terjadi ini ada cerita mukjizat apa dari tanah Gaza yang terjadi? Ajaib min ajaib al-mujahidin fi hadhihi al-ma'rakah. هناك عجائب كثيرة أنا سأذكر 2 فقط. Di sana banyak keanehan mujizat-mujizat dari para mujahidin itu, dan saya ingin menyebutkan 2 di antaranya. من العجائب أن المجاهدين عندما يتعرضون للإصابة فإنهم يأخذون وقتا نصف الوقت اللازم للشفاء. Mereka yang para mujahid yang mendapatkan luka-luka di kakinya, mereka hanya butuh waktu sedikit dari proses penyembuhannya. فإذا كان الكسر يأخذ عند الإنسان العادي شهرا كاملا يأخذ عند المجاهد 2 أسبوع فقط. Apabila dalam pengobatan di beberapa orang yang pada umumnya itu membutuh 1 bulan, dan para mujahid hanya butuh mungkin sekitar 2 pekan, bahkan mungkin sepekan. أيضا من أعجب ما حصل من المجاهدين أنه أحدهم أصيب بطلقة قناص من بعيد هنا في صدره. Dan yang lainnya, misalkan ketika ada tembakan yang dilontarkan kepada para mujahid itu mengenai dadanya. والمجاهدون لا يلبسون الواقي من الرصاص. Di mana para mujahid itu tidak menggunakan baju anti peluru. لكن الرصاصة توقفت هنا في المصحف أمسكها المصحف. Tetapi peluru itu berhenti di kantongnya itu, yang mana dalam kantongnya itu terdapat mushaf. وهذا بفضل من الله. Dan tentu ini adalah sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Iya. Lalu di samping dari cerita-cerita mukjizat yang terjadi, mungkin benarkah ada cerita bahwa tentara Israel juga sempat menceritakan kisah-kisahnya bahwa ada juga bala tentara dari mujahid-mujahid yang menakutkan para Zionis ini? Hal fihi mujahid mungkin min malaika al-ghaib. Min mujahid al-ghaib min malaika atau min الحقيقة أن هناك نعم يعني لله سبحانه وتعالى جنود كثيرة نحن لا نعرفها. Tentu saja banyak tentara-tentara Allah yang kita tidak pernah tahu. وكان اليهود دائما عندما يعتقلون الدكتور يقولون له هل أنت إنسان هل أنت إنسان. Dan para Yahudi itu ketika mendapatinya dia terkaget-kaget gitu. Apakah jadi kamu cerita manusia, itu benar ya? Gitu. Cerita itu benar bahwa ada. Mungkin jadi mungkin mereka melihatnya tapi kita tidak pernah tahu gitu kan. Seperti apa? Ya. Baik. Nah, saya ingin tanya, di bulan Ramadan di hari ke-16 ini
keutamaannya mungkin untuk menunggu bagaimana malam Lailatul Qadar di sana. Bagaimana kondisi di Gaza pada saat bulan Ramadan, warga Gaza yang berpuasa? كيف أحوال شعب غزة في رمضان؟ الآن عندما يؤذن المغرب الله أكبر الله أكبر، عند الإفطار بعض العائلات من الفلسطينيين وبعض المجاهدين لا يجدوا إلا الماء والملح فقط. Sekarang ketika Ramadan datang dan saat azan berkumandang, ada sekelompok keluarga-keluarga di Palestina itu tidak mendapati makanan di rumahnya kecuali air dan garam. فقط Saja ya. Hanya itu. ورغم ذلك لا يتوقفون عن الجهاد حتى لو لا يوجد ماء ولا ملح. Tetapi walaupun begitu, mereka tidak pernah berhenti dalam berjihad melawan penjajahan ini. Walaupun yang mereka miliki hanya air dan garam itu. لأن الحرية غالية. Karena kebebasan itu adalah suatu hal yang sangat mahal. Baik, nanti setelah ini kita juga akan menanyakan lagi bagaimana apa yang paling dibutuhkan dari warga Gaza, khususnya juga tokoh-tokoh besar di Palestina dan Gaza yang terus memotivasi warga Gaza, dan mudah-mudahan kita bisa doa bersama ya Ustadz ya nanti setelah ini sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, di segmen terakhir ini saya ingin juga menanyakan apa yang kira-kira paling dibutuhkan secara mental dan juga moral dan material dari warga Gaza kepada Syekh. ما حاجة أساسية لأهل غزة؟ الحقيقة أن هناك احتياج كبير للمعدات الطبية. Tentu saja yang paling banyak dibutuhkan oleh mereka adalah obat-obatan. مثل الأدوية والمسكنات وسيارات الإسعاف. Ya, itu obat-obatan, kemudian rumah sakit dan juga ambulan-ambulan. وهناك حاجات أخرى للناس مثل الطعام مثل الوقود مثل الغاز وغيره. Ada kebutuhan lainnya tentunya seperti makanan, gas untuk memasak dan sebagainya. نعم. Baik, nah bagaimana dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan, apa yang kemudian dirasakan oleh warga Palestina terhadap bantuan-bantuan warga dunia? ما رأيكم أن تبرؤت من إندونيسيا التي قد أؤتي إلى فلسطين؟ نعم، ذلك يعني أولا نحن نشكر الحقيقة نشكر الشعب الإندونيسي على هذا العطاء الكبير. وقد تحدثت أنا في البداية نعم عن الموضوع. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala pemberian sumbangan dari warga Indonesia untuk Palestina. ونقول terima kasih untuk semua. Dan beliau mengatakan terima kasih untuk semua. Terima kasih kembali Syekh, insya Allah berguna dan bermanfaat. Mungkin memang hanya sedikit yang bisa diberikan, tapi mudah-mudahan bantuan doa yang paling banyak mengalir untuk keselamatan warga Gaza. Nah, kita sebelum berdoa, ini Ustadz, kita ingin berdoa dulu, tapi apa yang tadi ingin disampaikan oleh Ustadz? Beliau ingin memberikan sal ini kepada Mbak Balkis. Ya. Mungkin ini sal dari kami, teman-teman KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Dan juga beliau sebagai salah satu anak tokoh dari Imam Masjid Al-Aqsa. قل لها أنا أضع شعار إندونيسيا فوق رأسي. Apa yang beliau gunakan ini adalah katanya Tokiah Soekarno atau pecinya Soekarno. أريد أن أضع شعار فلسطين حول الأخت بلقيس. Terima kasih Syekh Mahmud, terima kasih Syekh Mahmud. Boleh kita minta tolong Syekh Mahmud untuk membacakan doa kepada seluruh warga dunia mungkin yang saat ini menyaksikan kami saat ini. Tadu lana. نعم. اللهم اهدنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وألهمنا رشدنا. اللهم عوض أهلنا في أندونيسيا خيرا وبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأنفسهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في المسجد الأقصى فاتحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa tadi sekalian juga bisa sampai dan selalu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih Syekh Mahmud Syam, terima kasih Ustadz Irfan sudah berbagi di TV One di Apa Kabar Indonesia Malam. Mudah-mudahan nanti langsung kembali bisa juga berkomunikasi dengan relawan-relawan yang saat ini sudah ada di sana. Terima kasih, dan itu juga jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita doakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita umat muslim di Gaza, Palestina, dan seluruh dunia. Saya Balkis Manisang, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Ustadz.